saksiannya itu seperti dia mendapat penganiayaan yang sangat brutal, Pak Maruli. Kan kita lihat kenyataannya, itu nanti semua disidangkan ada. Saya bilang kan respon saya suka kurang apa gitu. Hari itu malam itu sudah langsung ditangkap, masuk sel. Kita dalam waktu tidak lebih dari 1 minggu sudah ketemu tersangka. Ya nanti silakan disidang. Ya, bagaimana sekarang tuntutan kepada mereka, kenapa nggak ditanya kamu mabok naik motor? Kenapa nggak ditanya kamu punya SIM apa enggak? Itu kan membahayakan masyarakat. Jadi jangan semua disudutkan ke kita, diarahkan lagi tentang netralitas. Menurut saya berlebihan lah. Di situ ada banyak anggota Bapak di dalam kompleks Kompi itu. Mengapa mereka yang membiarkan melakukan pengeroyokan itu atau penganiayaan itu juga lepas dari sanksi? Karena harusnya ketika itu ada di depan kompleks TNI, harusnya bisa dicegah sejak awal. Katakanlah dari ada beberapa yang langsung ditersangkakan, tetapi di sekeliling itu ada anggota TNI. Tidakkah mereka by omission atau dengan mereka membiarkan penganiayaan itu terjadi? Ya sebetulnya kalau dilihat detail pasti ada yang berusaha memisah lah itu. Makanya ada yang mencoba membawa mungkin, ya itu semua kan di sidangnya nanti ada. Cuma kalau saya lihat bahwa apa orang pada bilang arahnya langsung ke sana ke sini, ya itu berlebihan lah. Udah kita kan, saya sudah bilang netralitas, saya yakinkan, saya pada saat dilantik saya sudah sampaikan bahwa saya akan tegas masalah ini. Saya buktikan ada peristiwa-peristiwa dalam waktu 1 malam sudah masuk di sel. Ya terus mau diapalin lagi gitu. Tinggal nanti sidang dong. Dia punya hak juga untuk membela diri. Ini tidak ada kaitannya dengan politis. Karena ada anggapan yang sangat kuat. Penganiayaan ini adalah sebuah bentuk intimidasi politis. Nah, ya yang saya bilang tadi udahlah, yang kelompok itu para tokoh-tokohnya ngomongnya sudah baik kok. Udahlah. Yang ini yang pinggir-pinggir yang ribut, membuat ini jadi politik lah, membuat jadi inilah simpatisan lah, segala macam lah. Mau orang lagi ngumpul-ngumpul main voli kok, dongkol aja dia. Kalau misalnya kita punya rencana dari awal, masa mukulin di jalan? Kita ini tentara terlatih loh. Ya, esprit de corps kita tuh kuat loh. Kalau memang kita koordinir, kalau memang nggak ada hukumnya netral, kita boleh punya hak, kita bisa bergerak. 600.000 tentara di Indonesia ini, ya, ada istrinya, ada saudaranya, ada kakak, berapa juta orang bisa kita kendalikan. Tapi kita sudah komit ini nggak mau, jangan ditarik-tarik lagi lah, gitu kira-kira. Justru ditarik-tarik itu adalah kesan bahwa ada di dalam tubuh institusi TNI ini yang merupakan simpatisan calon presiden yang berlatar belakang TNI. Justru di situ sebenarnya yang dianggap terjadi. Ditarik-tarik karena ada capres dan itu punya simpatisan yang banyak di tubuh TNI. Ya, yang seperti apa? Coba kasih tahu saya gitu loh, simpatisannya. Yang saya bilang, yang ketemu figur-figurnya beliau itu zaman kapan? Ini anak-anak muda. Bisa tahu apa simpatisannya dari mana, kecuali kalau pemain musik mungkin simpatisan segala umur ya. Kalau ini generasi muda tahu aja kiprahnya apa gitu. Jadi kalau misalnya anggota Anda yang di Boyolali itu menganiaya relawan Ganjar karena dianggap ada simpatisan di tubuh TNI, saya langsung katakan pada capres nomor 02 Prabowo, Anda ingin membantah itu? Ya sangatlah, ada hubungannya itu. Apa hubungannya dengan ini capres-capres ini segala macam? Nggak ada. Itu kan mereka, saya bisa mengerti lah anak-anak muda itu. Bahwa pada saat ini dia merasa merdeka, tidak ada yang larang. Dia bisa naik motor seenaknya. Ya itulah anak-anak muda gitu. Ada zamannya lah seperti itu. Kalau langsung dihubung-hubungkan begini segala macam ikut-ikutan. Kalau kita simpatisan terorganisir, masa mau begitu tentara? Nggak, mainnya nggak segitulah. Kami itu punya esprit de corps, ya. Kalau dibeginikan anggota-anggota saya, semua anggota saya juga rasanya tersentuh ini semua ini. Ini anak-anak muda loh, ya. Diceritakannya sampai koma, mati, pakai batu kalau 5 hari udah sembuh. Coba. Terus dibilangnya lagi begini hukum keras-keras.
nyala semua nih anggota saya nih, ya. Jadi saya bilang udah, kita akan atur sesuai dengan aturan hukum, itu aja. Jenderal, apakah Anda sedang mengancam sekarang? Bukan mengancam, itu kenyataan yang terjadi ya. Ini ya kami institusi besar loh. Jangan diutak-atik terus, udah cukup lah. Ya. Kalau memang ada buktinya berhubungan terorganisir apa segala macam, ayo. Saya udah bilang saya komitmen. Ya. Tapi itulah kami gitu loh. Institusi kami ya begitu gitu. Saya punya anggota saya, dia punya hak juga untuk membela diri. Itu kan hukum. Jangan orang bicara hukum, tapi haknya anggota saya nggak dikasih. Ya kan? Nggak bisa gitulah. Fair aja. Ada, tapi Anda sedang membela anggota Anda. Oke, saya paham itu. Secara hak. Ya, secara hak. Itu kan hukum. Emosi orang kita kan nggak tahu. Sudah 8 kali mereka lalu sudah dibilangin jangan lewat. Nanti kan dari pihak mereka kan punya hak untuk membela diri. Nanti punya saksi-saksi yang bilang bahwa mereka memang udah dibilangin. Terus dia lewat lagi sengaja. Ya mungkin kalau di jalanan itu kan nantang namanya. Coba dia berani nggak ke kampung saya lewat begitu? Ya, 10 motor datang ke kampung saya lewat begitu geranggung-geranggung. Ya mungkin dibakar motornya. Itu kan sudah terjadi di mana-mana. Apakah ini mereka juga? Ya saya juga tidak menyalahkan anak-anak muda yang sedang bereporia lah. Cuma ya jangan kita-kita ini para yang sudah mulai menjadi tokoh ini mengajari masyarakat jadi nggak benar. Mengekspos TNI tidak netral lah. Ya, penganiayaan begitu parah lah katanya. Sempat ada yang bilang mati lah, koma lah. Kalau dilihat cara ngomongnya tadi udah boleh pulang sama dokternya cuma dibuat-buat lagi. Supaya clear, supaya dapat persepsi, saya ingin dapat jawaban yang clear dari seorang Kasat. Apakah dengan jawaban Anda ini, Anda ingin membenarkan apa yang dilakukan oleh anggota Anda? Gak bisa saya bilang benar, tapi dia punya hak untuk membela diri. Dia punya hak untuk membela diri. Aksi reaksi. Namanya pemukulan itu jelas saya bilang. Jelas namanya pemukulan salah. Apapun. Kadang-kadang defensif pun jadi salah. Itu pemukulan. Jelas hukumnya ada, jelas. Reaksi kami malah itu juga kita tangkap. Masuk sel. Jadi gimana lagi? Mau dibilang saya mau bilang pembenaran bela anggota? Tapi mereka saya bilang jangan lupa. Mereka punya hak untuk membela diri. Ya, mereka punya hak untuk punya lawyer, mereka punya hak untuk melihat saksi. Bagaimana sebenarnya respon masyarakat? Kan sekarang banyak di media itu. Bagaimana masyarakat terganggu dengan suara kemiskinan. Ya, sekarang banyak di media sampai tangki-tangki ciu itu di dalam mobil. Disuruh minumin semua. Terus ya, saya bilang ini kondisinya seperti itu. Ya. Jangan sampai nanti kita para tokoh-tokoh yang sudah menjelang tokoh lah. Kalau tokoh benernya kan tadi saya bilang udah bagus bicaranya tuh. Ya, yang tengah-tengah ini ributnya kemana-mana. Coba evaluasi juga lah. Ya, apakah itu tidak membahayakan orang? Kita kalau mau orang edukasi bilang lah. Ya, itu masyarakat itu udah kondisi-kondisi begitu. Apakah Anda saat ini sangat merasa terganggu karena merasa diserang? Ya, memang. Kenyataannya seperti itu, dibilang TNI tidak netral kok. Tidak netral dari mana kita mau ngomong yang mananya?